Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu DRA Sri Mulyati Magister Pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya Ridho Pradana akan menjadi pemandu jalannya presentasi ini. Adapun topik yang akan kelompok 2 paparkan di pertemuan ini adalah konsep dasar penelitian tindakan kelas. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Ridho Pradana, NIM 1952000043. Yang kedua, Aji Nur Isnanto, NIM 49. Ketiga, Febrianto Saputro, NIM 56. Selanjutnya, Ainur Rifki, NIM 72. Dan yang terakhir, Tommy Cahaya Sarcia, NIM 83. Latar belakang. Bagi pendidik, pelaksanaan PTK tidaklah terlalu sulit, karena mereka terbiasa menemukan masalah-masalah dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan adanya PTK, guru dapat menerapkan hasil temuannya sendiri, guru lain, atau latar penelitiannya mirip dengan setting kelasnya. Penelitian tindakan kelas adalah bagian dari penelitian tindakan, atau sering juga disebut dengan action research, di mana memiliki tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran kelas. Saat ini pengetahuan tentang PTK makin dibutuhkan, di mana masih banyak guru yang membuat KTI menyebut tulisannya sebagai PTK, tapi sebenarnya belum. Tujuan dari pembuatan presentasi ini pertama adalah mengetahui definisi hakikat penelitian tindakan kelas. Tujuan yang kedua mengetahui tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Keempat, mengetahui karakteristik penelitian tindakan. Yang terakhir adalah mengetahui jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Definisi dan hakikat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. PTK juga dapat diartikan sebagai penelitian tindakan kelas atau action research yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. PTK berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, dan bukan pada input kelas, silabus, materi, dan lain-lain, ataupun output, yaitu hasil belajar. PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah. 2. Meningkatkan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan mutu hasil pendidikan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sedangkan manfaat penelitian tindakan kelas dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Adapun manfaat akademik yaitu ditinjau dari segi akademik. Penelitian tindakan kelas bermanfaat untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki pembelajaran dalam jangka pendek. Adapun manfaat praktis yaitu pertama, sebagai inovasi pembelajaran. Kedua, berguna bagi pengembangan kurikulum di tingkat sekolah atau kelas. Dan yang ketiga, berguna bagi pengembangan profesi guru. 3. Prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup meresahkan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru.
Ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama. Keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat. Kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Kedelapan, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Keempat, karakteristik penelitian tindakan kelas. Poin pertama, PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Poin kedua, PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Poin ketiga, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Poin keempat, adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, dan pengambilan keputusan. Poin kelima, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. PTK berfokus memecahkan masalah praktis. Selanjutnya untuk penelitian tindakan kelas dilakukan hanya apabila yang pertama ada keputusan kelompok. Kedua, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Ketiga, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, dan ingin meningkatkan. Yang keempat, bertujuan memperoleh pengetahuan dan atau sebagai upaya pemecahan masalah. Yang kelima, jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, diagnostik. Penelitian tindakan kelas diagnostik adalah penelitian yang senantiasa dirancang untuk mengarahkan peneliti pada suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti melakukan diagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar belakang penelitian. Yang kedua, partisipan. Penelitian tindakan kelas partisipan adalah penelitian yang dilakukan jika si peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian, mulai awal hingga proses penulisan hasil penelitian tersusun secara baik dan benar, khususnya dalam bentuk laporan penelitian. Yang ketiga, empiris. Penelitian tindakan kelas empiris adalah penelitian yang dilakukan jika peneliti berupaya untuk melakukan suatu tindakan dan membuat laporan atas apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi tindakan berlangsung. Yang keempat, eksperimental. Penelitian tindakan kelas eksperimental adalah jenis metode penelitian yang dilakukan sebagai upaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Simpulan, penelitian tindakan kelas PTK adalah penelitian yang memerlukan tindakan untuk mengulangi masalah dalam bidang pendidikan
dan dilaksanakan dalam kawasan kelas atau tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. PTK memang penting dan perlu dipahami serta dilaksanakan oleh guru. Guru sendiri yang akan melakukan, melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan telah memiliki keefektifan yang tinggi. Dalam pelaksanaan PTK, peneliti perlu memahami karakteristik dan prinsip yang ada dalam PTK agar kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan PTK, di antaranya kualitas praktik pembelajaran di sekolah, relevansi pendidikan, mutu hasil pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Sedangkan manfaat secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi akademik dan segi praktik. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2 kelas 6B. Jika ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.